Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Hidup ini adalah kesempatan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Hidup orang Kristen memiliki karakter yang istimewa, karena kita hidup bukan seperti ciptaan Tuhan yang lain, yang menerima kenyataan apa adanya. Hidup orang Kristen bukanlah hidup yang pasif, menerima segala sesuatu sebagai nasib. Tetapi Tuhan memberikan kita ruang, waktu, dan kesempatan melakukan komunikasi yang intim dengan Tuhan, pencipta kehidupan. Di satu sisi, kita mengakui bahwa keputusan Tuhan itu adalah mutlak, dan kita yakini segala yang diperbuat Tuhan adalah yang terbaik. Namun di sisi lain, Tuhan juga memberikan ruang kesempatan bagi kita melalui komunikasi yang intim dengannya, menyampaikan seruan permohonan kepada Tuhan. Yang dimaksud di sini, kita bukan mau mengatur keputusan Tuhan, sebab pada akhirnya keputusan Tuhan adalah mutlak. Namun, kita mau diingatkan bahwa melalui komunikasi kita yang intim kepada Tuhan, kita mau
untuk menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita mengakui Tuhan berdaulat atas hidup ini, dan kita juga menghargai iman yang telah kita terima, bahwa iman itu adalah perbuatan kuasa Tuhan yang dapat memperbaharui. Hal ini dapat kita lihat jelas dalam kehidupan Hizkia, yang mana Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Padahal sebelumnya Tuhan telah menetapkan bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi dan akan mati. Namun seruan doanya dan air mata yang tumpah karena kepedihannya mendengar berita itu melalui Yesaya didengar oleh Tuhan. Maka sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengubah rencananya atas hidup Hizkia. Saudaraku yang saya kasihi, kita harus memahami bahwa doa Hizkia bukanlah doa yang asal-asalan yang terucap. Namun ini adalah doa yang tulus, sebagaimana dirinya hidup di hadapan Tuhan. Antara hidup yang dijalani dengan doa yang disampaikan kepada Tuhan itulah adanya. Tidak ada yang bertolak belakang antara doa dengan kenyataan hidupnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan begitu menghargai kesungguhan dari doa orang yang tulus hidup dalam firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, jika kita mencoba menggali lebih jauh makna dari kisah Hizkia ini, bahwa ternyata apa yang terjadi pada Hizkia ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Entah kita menyadari atau tidak, ketika kita merayakan ulang tahun kita bernyanyi dan berdoa untuk supaya panjang umur. Dan dalam doa kita selalu memanjatkan doa akan umur yang panjang. Ternyata doa itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Jika Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun, namun kita bisa saja kurang atau lebih dari 15 tahun Tuhan memperpanjang hidup kita. Jika kita mau bersyukur, bagaimana ketika Tuhan menyelamatkan kita dari sakit penyakit, musibah, dan sebagainya. Mungkin kita tidak sadar, mungkin semalam, seminggu lalu, atau pada tahun-tahun yang lalu, Tuhan sebenarnya sudah memperpanjang umur kita, meluputkan kita dari musibah, kecelakaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Seperti lagu rohani yang syairnya berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jika sampai saat ini kita hidup, maka sebenarnya hidup kita saat ini adalah kesempatan. Maka bagaimana kita mensyukuri dan memakai kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan? Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan satu hal yang kita syukuri melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita telah diberikan kesempatan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Bukan maut yang menjadi bagian dari orang yang beriman, tetapi hidup yang kekal. Melalui kasih Allah yang besar, telah memberikan kita hidup sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita gunakan hidup ini sebaik-baiknya.
karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami mau bersyukur dan menghargai setiap waktu yang Engkau berikan bagi kami. Ini hidup kami Tuhan, bentuklah kami Bapa, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu, kalau pada hari ini kami akan beribadah kepadamu. Berkatilah setiap kami yang beribadah, baik kami yang beribadah secara online maupun secara onsite. Kiranya berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, melimpah bagi semua kami anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti doa ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami yang lemah, kami dikuatkan, kami yang sakit, kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sedang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya, kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.